إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى مذكرا بذلك مذكرا لنا جميعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi khutbah kita di siang hari yang diberikan Allah kemuliaan ini, marilah kita membuka khutbah kita dengan menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita dua nikmat yang begitu utama, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kaki kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga membuka keimanan kita agar senantiasa memperkuat, memperkokoh pondasi akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, yang akhlaknya dituliskan Allah Azza wa Jalla dengan akhlak yang penuh dengan akhlak kebaikan. Apabila kita berpegang teguh kepada dua risalah, Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka niscaya dalam mengarungi kehidupan dunia, menjalani kehidupan dunia yang sementara dan yang fana, tidak akan pernah tersesat seorang hamba. Jamaah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di mimbar yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib berpesan khusus pada diri khatib sendiri dan umumnya pada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaiki ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa? Uiddat lil muttaqin. Surga yang diciptakan Allah lebih luas daripada langit dan bumi, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Orang yang bertakwa dimasukkan Allah Azza wa Jalla di surga Allah tanpa diperiksa. Karena memang Allah menciptakan surga untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari ketakwaan perlu yang namanya keberkahan. Dalam mentaati perintah Allah dan Rasul perlu menghadirkan keberkahan di dalam hidup kita. Pekerjaan yang kita miliki
Apabila pekerjaan itu mengingat kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah pekerjaan yang berkah. Usaha yang diberikan Allah kepada kita, baik itu usaha toko, baik itu dagang, dagang itu meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan berjualan, berdagang, kita mengingat Allah, berarti itu adalah dagang yang berkah. Ilmu yang diberikan Allah kepada seorang guru, diajarkan dengan baik, kemudian semakin menambah ketakwaannya kepada Allah, maka itu adalah pekerjaan yang berkah. Jadi di dalam menjalani kehidupan dunia, kita harus mencari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pernah seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini adalah Arab yang dari pelosok-pelosok, memberikan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan itu pun pertanyaan yang polos dan pertanyaan yang lugu. Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh ya Rasulullah? Jikalau Allah itu jauh, maka kami berdoa akan berteriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau Allah itu dekat, maka kami berdoa tak perlu berteriak. Kami berdoa dengan lembut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah saat itu tidak bisa menjawab. Kenapa Rasulullah tidak bisa menjawab? Karena Rasulullah menjawab menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memberikan jawaban kepada sahabat, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seorang ustadz yang basicnya tak mampu menjawab pertanyaan, maka disarankan ustadz itu tidak usah mengarang jawaban. Kemudian turunlah asbabun nuzul daripada Al-Quran surah kedua Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu. Katakan kepada hambaku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib. Katakan kepada hambaku ya Muhammad, sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Sesungguhnya Allah dekat dengan kita jemaah. Ujibud da'watad da'in idza da'an. Maka berdoalah kepadaku, dikatakan Allah, maka Allah akan mengabulkan doa daripada hambanya. Esensi yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah rezeki. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kemunafikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhi dari mara bahaya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kepada kita kesejahteraan, dijauhi Allah Azza wa Jalla dari bencana, dijauhi Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab, dijauhi Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menurunkan azabnya kepada negeri Sabah, negeri penyembah matahari? Karena mereka tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan sudah sampai kepada mereka pesan cahaya Islam. Kenapa Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya kepada Fir'aun, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam sudah berdakwah menyampaikan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan. Akan tetapi Fir'aun mengingkari. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemarau yang panjang selama 1 tahun. Fir'aun tidak gentar. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dikalahkan semua penyihir, tidak gentar. Bahkan di depan mata Fir'aun laut terbelah menjadi 2. Apakah Fir'aun gentar? Tidak. Fir'aun masih menyeberangi lautan itu sehingga diwafatkan oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, ada satu yang bisa merubah takdir. Takdir itu tidak bisa dirubah jemaah. Takdir setiap hamba tidak bisa dirubah.
hanya satu yang mampu mengubah takdir apa? Doa. Doa. Ketika kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, munajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Namun terkadang jemaah, ada doa munajat yang belum dikabulkan Allah, sesungguhnya sudah dikabulkan, tapi tidak langsung Allah kabulkan. Akan tetapi Allah tolak segala mara bahaya yang kita alami. Ketika kita berkendara, doa kita kepada Allah meminta rezeki. Akan tetapi ketika kita berkendara sepeda motor, kita seharusnya tabrakan dari itu, tapi dipalingkan Allah Subhanahu wa taala karena doa kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa meminta kesuksesan dan kekayaan, belum dikabulkan Allah. Karena ketika kita dikabulkan Allah doa, terkadang seorang hamba ketika dikabulkan doanya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah belum mengabulkan doamu karena Allah masih menginginkan engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ingin kau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin engkau melupakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah belum mengabulkan doa kita. Dan doa kita yang meminta kesuksesan dan harta dijadikan Allah sebagai menolak segala mara bahaya yang kita alami jemaah. Kita duduk di sebuah pohon, tiba-tiba kita berdiri, jatuh, rantingnya tidak mengenai kita jemaah. Itulah kedahsyatan doa. Doa bisa merubah takdir. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas jemaah yang menjadi pertanyaan, apabila seluruh umat manusia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Sudah diberikan Allah kita teguran dari kisah-kisah para nabi. Kisah Fir'aun yang sombong, kisah Namrud yang congkak, kisah-kisah negeri Sabah, bahkan di kisah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ketabahan di balik musibah yang Allah berikan. Saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumut ataupun Sumbar, diberikan Allah kepada mereka kesabaran, diberikan Allah kepada mereka keikhlasan, diberikan Allah kepada mereka kekuatan. Mudah-mudahan mereka mampu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan azab Allah, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara, sebuah kampung, mereka salat, mereka berpuasa, mereka zakat dan sedekah, mereka berperilaku yang baik, ditimpa Allah dengan bencana. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah negara yang tidak ada di situ hamba yang salat, tidak ada manusia yang bertaat, tidak ada manusia yang beriman kepada Allah, ditimpa bencana, itu adalah azab dari Allah Subhanahu